Sosok Deddy Mulyadi, pemimpin yang dikenal rajin turun langsung ke lapangan untuk membantu warganya. Aksi-aksinya kerap terekam dalam video yang viral dan menuai banyak pujian di media sosial. Namun, di balik apresiasi itu, kritik pun pernah datang. Gubernur Kalimantan Timur sempat menyindirnya sebagai gubernur konten. Kang Deddy, gubernur konten. Mantap. Tapi Deddy menanggapi dengan santai. Ia justru mengungkap bahwa lewat konten-konten viral itulah anggaran iklan pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa dihemat hingga miliaran rupiah. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral. Dikenal sebagai politisi nyentrik, mantan Bupati Purwakarta ini tak hanya dikenal lewat kontroversi, tapi juga segudang prestasi. Mulai dari upaya revitalisasi budaya Sunda, hingga pembangunan taman-taman ikonik yang jadi simbol kemajuan daerah. Berikut ini adalah deretan kiprah Kang Deddy Mulyadi yang pantas diangkat ke permukaan. Gubernur Kaltim mengatakan, gubernur konten, alhamdulillah. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin. Ia sempat dijuluki Jokowi Baru karena aksinya ikut turun tangan membersihkan selokan mampet bersama warga. Di era ketika banyak pejabat lebih sering tampil di baliho ketimbang hadir langsung di tengah masyarakat, Deddy Mulyadi justru memilih tampil lewat kanal YouTube-nya, menyapa, membantu, dan merekam kenyataan di lapangan. Tapi kini, sosok yang dulu dielu-elukan karena gaya kepemimpinan yang merakyat, mulai menuai kontroversi. Mulai dari usulan vasektomi untuk warga miskin hingga barak militer untuk anak nakal, sejumlah kebijakan Deddy mengundang debat publik. Siapa sebenarnya Deddy Mulyadi? Berikut sekilas perjalanan hidup dan kiprahnya yang layak diangkat ke permukaan. Deddy Mulyadi lahir di Subang, Jawa Barat pada 11 April 1971. Ia merupakan anak bungsu dari 9 bersaudara dalam keluarga sederhana. Ayahnya, Sahlin Ahmad Suryana, adalah prajurit TNI yang pensiun dini karena sakit. Sementara sang ibu, Karsiti, aktif sebagai relawan Palang Merah dan bekerja keras sebagai buruh tani. Sejak kecil, Deddy terbiasa membantu orang tua. Ia pernah menggembala domba, menjual es mambo keliling, hingga menjadi kuli angkut demi membantu ekonomi keluarga dan membiayai sekolahnya sendiri. Ia menempuh pendidikan dasar hingga SMA di kampung halamannya di Subang, lalu melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Purnawarman, Purwakarta. Deddy lulus sebagai sarjana hukum pada tahun 1999. Saat kuliah, ia aktif di Himpunan Mahasiswa Islam dan juga terlibat dalam gerakan buruh yang makin membentuk jati dirinya sebagai aktivis. Dalam kehidupan pribadi, Deddy menikah 2 kali. Istri pertamanya, Sri Mulyawati, memberinya seorang putra bernama Maulana Akbar Ahmad Habibi. Setelah Sri meninggal dunia, ia menikah dengan Ane Ratna Mustika dan dikaruniai 2 anak, Yudhistira dan Hyang Sukma. Pernikahan keduanya berakhir pada 2023. Perjalanan hidup yang penuh perjuangan sejak kecil inilah yang membentuk karakter Deddy. Sosok pekerja keras, aktivis lapangan, dan pemimpin yang tak ragu turun langsung menemui rakyat. Hanya pada orang lain kita galak, tapi pada diri sendiri kita toleran, nggak boleh. Karier politik Deddy Mulyadi dimulai pada tahun 1999 saat ia terpilih sebagai anggota DPRD Purwakarta. Sejak itu, jalannya terus menanjak hingga dipercaya menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama 2 periode. Selama 1 dekade memimpin, Deddy membawa transformasi besar, bukan hanya dalam pembangunan infrastruktur, tapi juga dalam pelestarian budaya dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Salah satu prestasi paling menonjol dari Deddy adalah keberhasilannya mengangkat kembali kebudayaan Sunda. Ia menggagas revitalisasi berbagai seni tradisi dan membangun taman-taman tematik bernuansa lokal yang kini menjadi ikon kebanggaan daerah. Salah satu yang paling dikenal adalah Taman Air Mancur Sri Baduga.
landmark megah yang kini jadi simbol baru Purwakarta sekaligus salah satu taman air terbesar di Asia Tenggara. Taman ini bukan sekadar indah dipandang. Ia menjadi ruang publik yang hidup, tempat masyarakat berkumpul, menyaksikan pertunjukan seni, hingga menjadikannya pusat interaksi dan kebanggaan bersama. Dedi juga dikenal sebagai penggagas berbagai event budaya berskala besar yang melibatkan partisipasi publik secara luas. Beberapa di antaranya bahkan mencatatkan rekor di Museum Rekor Indonesia. Di antaranya, Pawai Tumpeng tahun 2011, Pawai Egrang 2012, Pawai Lampion 2013, dan Pawai Cetok 2014. Semuanya dengan jumlah peserta terbanyak dalam sejarah. Pada tahun yang sama, ia juga menerima penghargaan Anubawa Sasana Desa Kelurahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI atas kontribusinya dalam penguatan budaya hukum di tingkat lokal. Semua ini menunjukkan betapa seriusnya Dedi dalam merawat tradisi sambil melibatkan masyarakat secara aktif. Dedikasinya terhadap budaya tak hanya diakui oleh masyarakat, tapi juga oleh negara. Pada peringatan Hari Guru Nasional tahun 2021, Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Kebudayaan kepada Dedi Mulyadi. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas visi pembangunan yang menjadikan budaya sebagai fondasi utama. Setelah masa jabatannya di Purwakarta berakhir, Dedi Mulyadi melangkah ke panggung nasional. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI dan dipercaya menduduki posisi strategis sebagai Wakil Ketua Komisi IV, komisi yang membidangi urusan pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan. Di sana, Dedi tetap konsisten menyuarakan kepentingan rakyat kecil dan memperjuangkan isu-isu lingkungan di tingkat nasional. Pada Pilgub Jawa Barat 2024, Dedi mencalonkan diri sebagai gubernur berpasangan dengan Erwan Setiawan. Mengusung visi Jabar Istimewa, mereka sukses meraih kemenangan telak dengan perolehan suara sebesar 62,22%, rekor tertinggi sepanjang sejarah pemilihan gubernur di Jawa Barat. Kemenangan ini menjadi bukti kuat bahwa gagasan dan gaya kepemimpinan Dedi diterima luas oleh masyarakat. Setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025, Dedi langsung tancap gas. Pada hari pertamanya menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, ia langsung mengambil langkah tegas. Memecat Kepala Sekolah SMA 6 Depok karena tetap melaksanakan kegiatan karya wisata alias study tour, kegiatan yang sebelumnya sudah dilarang. Ia menegaskan bahwa jika ada sekolah lain yang nekat melanggar kebijakan ini, tindakan serupa akan segera menyusul tanpa kompromi. Tak butuh waktu lama, langkah tegas lainnya kembali diperlihatkan. Dedi memerintahkan pembongkaran taman hiburan Hibis Fantasi di kawasan Puncak, Bogor. Taman ini dinilai melanggar aturan tata ruang, mengancam kelestarian lingkungan, dan berisiko memicu banjir bandang ke wilayah Jabodetabek. Keputusan itu menjadi sinyal kuat bahwa ia tidak hanya berpihak pada pembangunan, tapi juga menjadikan keselamatan publik dan pelestarian lingkungan sebagai prioritas utama. Dedi Mulyadi, atau yang kini lebih dikenal sebagai Kang Dedi Mulyadi atau KDM, dikenal sebagai pemimpin yang tegas, membumi, dan dekat dengan masyarakat. Ia tidak hanya fokus membangun infrastruktur, tetapi juga aktif membangun kesadaran budaya dan menciptakan kedekatan emosional dengan rakyat. Disinilah daya tarik Dedi muncul. Seorang pemimpin yang hadir di tengah masyarakat, mendengarkan keluhan, dan merespons dengan tindakan nyata. Namun di balik kepopulerannya, Dedi juga sering menuai kontroversi, terutama karena pendekatan-pendekatannya yang tak biasa. Salah satu program yang paling banyak dibicarakan adalah rencananya mengirim anak-anak nakal ke barak militer. Remaja yang terlibat tawuran, balap liar, atau bolos sekolah akan dibina langsung oleh institusi TNI dan Polri dengan metode pelatihan disiplin ala militer. Program ini rencananya dimulai Mei 2025 dengan dukungan pendanaan dari pemerintah selama 6 bulan hingga 1 tahun. Dedi berdalih, banyak guru dan orang tua kini merasa kewalahan menghadapi remaja yang sulit dikendalikan.
Ia ingin menggugah kembali semangat disiplin dan kompetitif anak-anak muda agar tidak tumbuh dalam budaya abai dan ketidakpedulian. Namun kebijakan ini tidak lepas dari kritik. Pegiat pendidikan dan kelompok perlindungan anak menyebut pendekatan militeristik seperti ini rawan melanggar hak anak dan hanya menjadi solusi jangka pendek. Meski begitu, Dedi tetap bersikukuh. Tindakan tegas tetap diperlukan untuk menyelamatkan masa depan generasi muda. Tak hanya soal disiplin, Dedi juga memunculkan kebijakan lain yang jauh lebih kontroversial. Wajib vasektomi bagi penerima bantuan sosial. Ia menyebut, banyak keluarga miskin tidak siap secara finansial, namun tetap melahirkan banyak anak. Maka, menurutnya, sebagai bentuk tanggung jawab sosial, pria yang menerima bansos sebaiknya bersedia menjalani KB permanen, agar anak-anak yang lahir tidak lagi dibesarkan hanya mengandalkan negara. Bahkan, ia mengusulkan insentif sebesar 500.000 bagi pria yang bersedia divasektomi. Wacana ini langsung memicu perdebatan publik. Banyak pihak mempertanyakan aspek hak asasi manusia, hak reproduksi, hingga potensi diskriminasi terhadap masyarakat miskin. Namun di sisi lain, Dedi dinilai konsisten menyuarakan pentingnya tanggung jawab keluarga dan kesejahteraan sebagai fondasi utama pembangunan manusia. Kebijakan lainnya yang tak kalah menuai pro dan kontra adalah larangan penggalangan dana di jalan raya. Melalui surat edaran yang berlaku sejak 14 April 2025, Dedi meminta para kepala daerah menertibkan praktik pungutan di jalan yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Ia mendorong masyarakat untuk mencari cara yang lebih bijak dan terorganisir dalam menggalang dana sosial. Di bidang pendidikan, Dedi juga mengeluarkan larangan kegiatan wisuda dan perpisahan untuk siswa TK hingga SMA, terutama jika digelar di luar sekolah. Menurutnya, acara seperti ini tak relevan dan hanya menambah beban finansial orang tua. Banyak pihak, khususnya dari kalangan ekonomi bawah, menyambut baik kebijakan ini. Warisan Dedi Mulyadi tak semata terlihat dari jalan, jembatan, atau bangunan yang ia bangun, tapi juga dari keberaniannya menumbuhkan kesadaran budaya, menegakkan disiplin sosial, dan mengambil keputusan sulit meski tak selalu populer. Bagi sebagian orang, ia adalah sosok inspiratif. Bagi yang lain, ia adalah figur yang penuh kontroversi. Namun, satu hal pasti, gaya kepemimpinannya selalu mencuri perhatian, memicu diskusi publik, dan menantang pola pikir lama dalam dunia pemerintahan.